Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Mempalapi Hasibuan, NIM 211221108. Selamat malam, nama saya Lucia Piana, NIM saya 211221109. Saya ingin mempresentasikan tentang membangun karakter sukses dalam menggali potensi diri. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu aktivitas perilaku bekerja untuk suatu usaha yang diinginkan untuk kebutuhan diri. Setiap orang pasti memiliki motivasi untuk kehidupan ke depannya, dari mulai material, cita-cita, dan kepuasan batin. Motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap manusia membutuhkan motivasi agar mampu mencapai kehidupan yang lebih baik. Tak sedikit orang pesimis untuk meraih kehidupan lebih baik di masa datang. Sebab ada kalanya usaha dan kerja keras belum juga terlihat hasilnya. Namun dengan adanya motivasi dapat membuat Anda semakin semangat dan pantang menyerah. Teori motivasi. Teori motivasi dikelompokkan dua aspek, yaitu teori kepuasan dan motivasi proses. Yang pertama, teori kepuasan mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memuaskan perhatian pada faktor-faktor diri orang yang menguatkan, menghargakan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong semangat bekerja seseorang. Di bawah merupakan siklus yang menunjukkan bahwa kebutuhan dan pendorong itu adalah keinginan memenuhi kepuasan material maupun non-material yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya. Di atas merupakan siklus yang menunjukkan bahwa kebutuhan dan pendorong itu adalah keinginan memenuhi kepuasan material maupun non-material yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya. Jika kebutuhan dan kepuasan yang semakin terpenuhi, semangat bekerjanya pun akan semakin baik pula. Jadi pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, semakin giat orang itu bekerja. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu mendambakan keadilan dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang relatif sama. Bagaimana perilaku karyawan bawahan dinilai oleh atasan akan mempengaruhi semangat kerja mereka. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara objektif, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Pemberian kompensasi atas hukuman harus berdasarkan penilaian yang objektif dan adil. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh pimpinan, semangat kerja bawahan cenderung akan meningkat. 3. Teori pengukuhan. Teori pengukuhan didasarkan atas hubungan sebab dan akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi bergantung pada prestasi yang selalu dapat dipertahankan. Bonus kelompok bergantung pada tingkat produksi kelompok itu. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungannya antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu. Teori pengukuhan terdiri dari dua jenis, yaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. Jadi, prinsipnya pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya frekuensi dan tanggapan. Apabila diikuti oleh stimulus yang bersyarat, demikian juga prinsip hukuman selalu berhubungan dengan berkurangnya frekuensi respon. Menurut pendapat penulis, teori proses ini hanya akan bermanfaat apabila manajer telah betul-betul mengenal bawahannya dan kepribadian individual mereka, dan ini kadang-kadang tidak mudah. Dan motivasi mempunyai bentuk-bentuk. Bagi setiap individu sebenarnya memiliki motivasi yang mampu menjadi spirit dalam memacu dan menumbuhkan semangat kerja dalam bekerja. Menurut Fahmi 2012, motivasi muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu yang pertama motivasi intrinsik atau motivasi dari luar, yaitu motivasi muncul dari luar diri seseorang. Kemudian selanjutnya mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua, motivasi intrinsik
Motivasi dari dalam, yaitu motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Motivasi ini menghasilkan integritas dan tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu, di mana keduanya dapat terpuaskan. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Syagian, dalam Basrowi, motivasi seseorang sangat penting dan dipengaruhi oleh faktor yang baik bersifat internal maupun eksternal, ialah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Terus ada harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan, dan prestasi yang dihasilkan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang berbagi, organisasi itu sendiri, dan situasi lingkungan pada umumnya. Yang terakhir ada macam-macam motivasi. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut, tetapi mereka umumnya sependapat tentang motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Tingkah laku terdiri atas pemikiran tentang tujuan, perasaan subjektif, dan dorongan mencapai kepuasan. Yang kedua ada motivasi sekunder. Motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Bekerja dengan baik merupakan motivasi sekunder. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga faktor-faktor sosial. Perilaku manusia berpengaruh oleh 3 komponen penting, yaitu efektif, kognitif, dan konatif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami, terima kasih.